Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Seni Pasar Modal Channel, tempat berbagi sharing pengalaman dan segala macam mengenai seni pasar modal. Hari ini kita akan ngebahas mengenai deposito. Deposito adalah salah satu instrumen investasi pasar modal yang mempunyai resiko yang tentunya yang lebih kecil, dan ini merupakan salah satu yang digemari oleh para investor yang memiliki kebutuhan dana darurat yang biasanya suka dimasukkan ke dalam deposito. Karena kalau kita masukin ke bank, ya tahu kan resikonya dipotong sama biaya administrasi dan lain sebagainya. Deposito itu sendiri adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh bank, tentunya fasilitas bank yang bertujuan untuk menyimpan karena mempunyai resiko yang sangat rendah. Artinya di sini sangat memanjakan yang namanya invest dengan profil resiko yang low. Adapun jenis-jenis deposito itu terbagi menjadi 3. Ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Untuk deposito berjangka ini biasanya untuk masyarakat luas, di mana jenis tabungan yang berjangka penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja loh. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Jadi hanya terbatas dari kurang dari 1 tahun. Sedangkan sertifikat deposito ini tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan atau sangat mudah atau mungkin banget untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, deposito on call. Ini merupakan tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan relatif singkat, minimal 7 hari, paling lama hanya kurang dari 1 bulan. Artinya bagi teman-teman daripada masukin ke duit tabungan ke bank biasa, lebih baik masukin ke deposito on call. Udah nambah duitnya dan lebih menguntungkan dibandingkan kalau misalnya kita hanya menabung di bank, karena ada potongan biaya administrasi lah. Keuntungan dari deposito itu terbagi menjadi 4. Pertama, resikonya sangat kecil. Kenapa? Karena di sini dijamin oleh pihak bank bahwa di 100% kita pasti utuh. Yang kedua adalah akses bunga mudah, karena di sini sangat bergantung kepada yang namanya suku bunga dari Bank Indonesia itu sendiri, suku bunga kredit dan sebagainya. Yang ketiga, mendapatkan bunga yang cukup besar. Mendapatkan bunga yang cukup besar ini dalam arti dibandingkan dengan yang namanya tabungan loh ya, bukan dibandingin sama instrumen investasi yang lain, tapi ini bangun nama kalau kita menabung di bank. Dimana kalau menabung di bank itu ada biaya administrasi dan lain sebagainya per bulan, ya mungkin gedean biaya administrasi daripada duit kita yang ditabung kayak gitu. Nah di sini makanya dikatakan mendapatkan bunga yang cukup besar. Yang ketiga, keamanan uang terjamin. Ya iyalah, karena resikonya sangat kecil loh. Adapun kerugian dari bunga deposito ini, yang pertama adalah karena inflasi. Inflasi ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Setelah kita bahas di materi sebelumnya bahwa inflasi itu merupakan salah satu momok untuk mengurangi nilai mata uang kita, sehingga kalinya dengan cara investasi. Tapi biasanya pertumbuhan deposito dan inflasi itu relatif hampir sama. Biaya penalti itu kalau kita misalkan ke perjanjian itu 1 tahun, toh terus kita pengen kawin atau punya dana darurat dan sebagainya yang harus dipotong, maka akan kena biaya penalti jika kurang dari waktu yang diperjanjikan atau di close kontraknya. Yang ketiga, tentunya ada pajak PPh 20%. Artinya sayang banget kan, duit kita udah kita tanam, terus walaupun hampir setara dengan inflasi, biar nggak terpotong inflasi, tapi ada potongan pajak lagi 20%. Jadi ya lumayan ngapi rugi ya. Jadi tinggal pintar-pintar teman-teman aja dalam berinvestasi di pasar modal. Thank you for watching and wait next video.